pernah acungan tangan, mohon maaf. Siapa yang pernah mengenal istilah post-truth? 1, 2, angkat tangan yang tinggi. Oke, enggak sampai seperempatnya. Tapi intinya begini, terima kasih. Di dunia modern itu, sekarang, dunia modern itu dunia saat ini, itu sebenarnya kita tidak lagi memiliki keahlian dan kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Berita mana yang benar dan berita yang salah. Berita yang selama ini kita anggap benar, itu biasanya salah, begitupun sebaliknya. Atau hal-hal yang semacam itu, atau dalam terma-terma yang semacam itu. Jadi ketika misalkan, Anies itu adalah seorang radikal atau seorang yang disponsori oleh pihak-pihak radikal. Pernyataan itu tidak bisa kita konfirmasi kebenarannya. Atau pernyataan bahwa Ganjar Pranowo itu adalah anak PDIP yang melacurkan diri untuk menjadi ini karena dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita verifikasi benar salahnya. Kalau kita memverifikasi benar dan salahnya, maka membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, lalu bagaimana jika post-truth itu, kondisi realitas sekarang saat ini, itu masuk ke dunia kampanye, masuk ke dunia politik, di mana ada orang yang menebar hoax, dan kita tidak sadar itu, bagaimana black campaign dan lain sebagainya. Saya jelaskan begini, black campaign dan hoax itu adalah keniscayaan demokrasi. Selama kita masih menjalankan demokrasi, maka hoax itu pasti ada. Bagaimanapun. Kenapa? Karena demokrasi itu mahal. Jadi gini nih, kalau Bapak ini, Pak Diki, mau mencalonkan diri jadi presiden, maka untuk bayar saksi di setiap TPS-nya saja, dia butuh uang berapa triliun rupiah. Satu saksi itu dibayarnya 150.000 kali 1 juta TPS di Indonesia. Berapa banyak uang yang harus dia bayar hanya untuk saksinya saja. Ini belum biaya kampanye, baru saksinya saja. Kan sangat-sangat mahal. Nah, karena sangat mahal itu, maka calon-calon presiden, calon pemimpin, calon wakil presiden, calon wakil rakyat, dan lain sebagainya, itu menempuh 3 jalur yang tadi itu. Jalur pertama, kita harus kumpulkan uang pribadi sebanyak-banyaknya. Jalur kedua, kita harus rangkul sponsorship sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Karena untuk mencalonkan satu orang, mustahil hanya dirinya sendiri yang maju, mustahil. Tapi pasti banyak backingnya. Dan yang ketiga, itu 2 itu masih belum cukup. Yang ketiga adalah kita harus menghemat biaya kampanye dengan menyebarkan hoax dan politik identitas. Jadi misalkan begini, kalau Pak Jokowi naik sebagai presiden, dia harus didampingi oleh Ma'ruf Amin. Sebab kalau dia didampingi oleh Ma'ruf Amin, maka dia tidak usah kampanye untuk 50 juta orang yang pasti milih NU. Gak usah kampanye, kan kampanye mahal. 50 juta gak usah untuk narik 50 juta orang yang dari NU itu, suara itu gak usah pakai biaya. Cukup hadirkan Ma'ruf Amin di situ, maka selesai. Politik identitas itu begitu. Jadi Prabowo Subianto, gimana caranya agar dia bisa naik sebagai presiden? Dia harus menggandeng orang yang disetujui oleh majelis ulama melalui apa itu namanya yang begitu, yang ulama itu akhirnya menyatakan sah bahwa orang inilah yang diangkat sebagai wakil presiden menurut para ulama. Nah, itu berarti mengurangi biaya kampanye Prabowo puluhan juta orang. Nah, jadi politik identitas, hoax, dan lain sebagainya, itu adalah cara yang efektif dan efisien untuk menjaring untuk menjaring suara tanpa mengeluarkan dana. Nah, karena itulah selama partai politik, selama tokoh politik masih berorientasi pada uang, maka hoax dan politik identitas itu mustahil bisa hilang. Karena itu adalah cara terbaik untuk bisa meraup suara sebesar-besarnya. Baik, selanjutnya. Silakan. Kapan kita selesai, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenalkan, nama saya Iza dari Universitas Pancasila. Saya agak tertarik dengan statement Pak Guru Gembul tadi soal kalau misalkan dia ditawar untuk menjadi presiden, beliau akan menjawab iya, tetapi dengan syarat bahwa dia diperbolehkan untuk otoriter. Nah, saya mau mengkawinkan konsep tersebut dengan informasi yang saya dapatkan dari YouTube Pak Guru juga, bahwa intinya adalah sistem yang ada di Indonesia ini seketat apapun, sebaik apapun sistemnya, kalau misalkan orang-orangnya itu less moral atau moralnya itu kurang, maka sistem sebaik apapun juga akan dijebol juga. Misalkan kita kenal di pemerintahan mungkin memberlakukan transparansi anggaran sekian, berbagai macam lah caranya untuk agar anggaran tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Tapi pada ujungnya dalam video tersebut Pak Guru bilang ujung-ujungnya adalah orangnya ini bermoral atau tidak. Kalau misalkan dia bermoral udah pasti mau sistemnya seburuk apapun ujung-ujungnya outputnya akan bagus, yaitu tidak akan ada korupsi dan sebagainya. Nah, ini agak bertentangan menurut saya dengan statement tadi Pak Guru soal otoriter terhadap kepresidenan beliau. Karena menurut saya kalau misalkan untuk membangun moral masyarakat, kalau kita menggunakan sistem yang otoriter, di mana kita bilang A, dia lakukan A, bilang B, dia lakukan B, itu tidak bisa memunculkan kesadaran di dalam masyarakat itu. Karena dia cuma bergerak berdasarkan komando aja. Nah, saya ingin bertanya tanggapan Pak Guru, bagaimana sih dua konsep tadi itu bisa Pak Guru jelaskan bagaimana penerapannya seperti itu. Terima kasih. Ya. Pak Rocky hilang, ini hilang, Pak Diki. Jadi saya ngomong di sini sendirian. Ada yang nanya pengen nimpuk saya. Oke, jadi pertanyaannya itu adalah, kalau saya diizinkan sebagai pemimpin, maka saya mengajukan syarat agar saya harus berlaku secara otoriter. Padahal kalau berlaku secara otoriter, maka itu bertentangan dengan jadi tidak menghasilkan masyarakat yang tidak bermoral, begitulah ya. Iya, kesadarannya. Jadi gini nih, baraya semua, orang-orang yang ada di sini, nah mumpung gak ada orang jadi saya berdiri aja. Orang-orang yang ada di sini, itu gak ada satupun yang pintar. Kecuali ada orang lain. Ketika Akang pakai baju biru itu, jas biru itu ada berapa miliar orang yang membantu bikin jas itu. Ada yang menemukan kain, menemukan pewarna, menemukan mesin, menemukan listrik, menemukan apa dan sebagainya. Ada miliaran orang yang berkontribusi di situ. Artinya apa? Kita bisa cerdas, bisa hebat, bisa maju, bisa berperadaban, itu ketika kita mampu menyatukan otak-otak kita. Otak kita itu cuma sekedar otak biologis yang gak jauh IQ-nya dengan simpanse. Kita tuh bodoh semuanya. Apa yang membuat kita pintar tuh? Apa yang membuat kita bisa menciptakan pengeras suara, bisa menciptakan itu yang bisa menampilkan saya joget-joget di situ? Apa yang bisa membuat ini? Apa yang bisa membuat benteng ini, gedung ini bisa bertahan seperti ini? Adalah ketika kita mampu menyatukan otak-otak kita dengan otak orang lain. Informasi satu dengan informasi orang lain. Dengan menggunakan apa? Bahasa. Bahasa itulah yang pada akhirnya menghasilkan kesepakatan. Sehingga menghasilkan peradaban. Ingat, kesepakatan hingga menghasilkan. Kalau kita berpikir sendiri-sendiri, kita cuma binatang. Kalau kita berpikir bersama-sama, kita menjadi manusia. Untuk bisa berpikir bersama-sama harus memunculkan apa? Kesepakatan atas apa yang dipikirkan. Nah, kesepakatan atas apa yang dipikirkan untuk bangsa-bangsa yang masih belum beradab adalah dengan otoritarian. Karena dipaksa orang lain itu untuk kompak idenya. Xi Jinping misalkan, mari kita lawan COVID dengan cara isolasi misalkan. Terus ada orang yang saya nggak kuat isolasi, saya keluar sama Xi Jinping tembak di situ misalkan. Terjadilah kekompakan bersama di situ. Walaupun itu tidak manusiawi, tapi terjadi kekompakan.
Akibatnya apa? Akibatnya Cina yang paling awal dan Cina yang paling awal pula yang lepas dari COVID sehingga dia ngata-ngatain dunia, dia langsung gebrak ekonomi dunia karena yang lain masih diisolasi, dianya sudah lepas dari COVID itu karena isolasi itu. Isolasi yang sangat tidak manusiawi. Artinya dalam konteks itu, negara yang belum mencapai puncak peradaban itu bisa mencapai kekompakan otaknya agar menciptakan peradaban besar ketika mereka dipaksa untuk kompak. Dari situlah peradaban besar itu bermula. Jadi Amerika Serikat bisa kompak. Dari mana Amerika Serikat bisa kompak? Setelah mereka berdemokrasi. Beres mereka mapan, mereka baru berdemokrasi. Ingat, sebelum Amerika Serikat memutuskan untuk jadi kompak, mereka apa? Otoriter. Siapa presiden Amerika salah satu yang paling legendaris? Lincoln. Dan bagaimana cara demokratisnya dia? Bagaimana cara demokratisnya dia sampai Amerika Serikat bisa maju? Perang yang menyebabkan perang sipil terbesar sepanjang sejarah. Perang Amerika, perang sipil. Artinya apa? Artinya gak apa-apa perang, yang paling penting kompakin aja dulu. Bahkan ketika kekompakan itu pun harus dibayar dengan perang yang sangat besar, yang penting kompak. Itu kan pada waktu itu ada perdebatan hebat kan di Amerika Serikat. Budak, non-budak, industri atau perkebunan, kebebasan atau ada batasan dan sebagainya gitu kan. Nah sama Lincoln dibatasi, perdebatan itu diselesaikan. Dengan cara apa? Dikompakinnya adalah dengan perang. Setelah itu barulah mereka bisa berdemokrasi. Jadi otoritarian dulu di awal. Seluruh dunia tanpa kecuali. Seluruh dunia bisa menghasilkan sebuah peradaban adalah ketika mereka berhasil mengkompakkan dulu manusianya dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Sekian ya. Kamu dari Pancasila ya? Siapa ketua alumni Pancasila? Hah?